Hai semuanya, di video ini kami berdua mau ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya deket banget nih sama kita. Soal bagaimana peran generasi muda dalam memperkuat demokrasi, nilai kebangsaan, dan kehidupan sosial lewat dunia digital yang tiap hari kita pakai. Media sosial tuh bukan cuma tempat buat scrolling atau hiburan, tetapi juga ruang kita buat berpendapat dan ikut bangun masa depan negara. Setiap like, komentar, dan share itu sebenarnya punya makna sosial dan dampak meskipun kelihatannya sepele. Yuk kita bahas bareng. Kalau dengar kata demokrasi, kita biasanya mikirnya langsung ke politik, pemilu, atau pemerintah. Padahal sebenarnya demokrasi itu soal keterlibatan kita sebagai warga negara, bagaimana kita ngobrol, bagaimana kita berpendapat dan berkontribusi. Nah, di era digital, ruang demokrasi ini makin luas banget. Kita bisa kasih pendapat tentang kebijakan publik, kritik yang membangun, atau sekedar mengajak orang lain lebih peduli terhadap isu sosial. Semua bisa dilakukan dari HP kita. Tapi kebebasan ini ada tantangannya juga. Misinformasi, hoaks, ujaran kebencian, debat nggak sehat. Kalau tidak disikapi dengan bijak, ruang digital justru bisa memecah belah. Dan disitulah pentingnya peran kita. Supaya ruang digital kita tetap sehat, ada yang namanya etika digital. Simpelnya begini, etika digital ini semacam aturan tidak tertulis tentang bagaimana kita bersikap sebagai pengguna internet. Pertama, jejak digital itu permanen. Apapun yang kita upload, apapun yang kita komentar, apapun yang kita share, itu bisa dibaca orang lain dan bisa berdampak di masa depan. Sekali tersebar di internet, jejak itu sulit dan bahkan hampir tidak bisa benar-benar dihapus. Bahkan bisa mempengaruhi pendidikan, pekerjaan, dan reputasi kita ke masa depan. Banyak kasus di mana unggahan lama seseorang muncul kembali dan menimbulkan masalah yang baru. Kedua, kita bebas berpendapat, tetapi enggak bebas menyerang orang. Kebebasan berekspresi tetap punya batas, apalagi kalau sudah menyentuh martabat orang lain. Pendapat itu hak, tetapi menghormati orang lain juga kewajiban. Perbedaan pendapat itu wajar. Yang tidak wajar adalah ketika perbedaan berubah menjadi serangan pribadi. Bedain kritik dengan menghina. Bedain diskusi dengan menyebar kebencian. Kritik bertujuan memperbaiki, sedangkan hinaan hanya memperkeruh suasana. Ketiga, saring sebelum sharing. Hoaks itu nyebar cepat banget karena orang langsung share tanpa cek. Seringkali niatnya cuma ingin berbagi cepat, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Apalagi kalau judulnya provokatif atau membuat emosi. Konten seperti ini biasanya sengaja dibuat untuk memancing reaksi. Contohnya, saat jelang pemilu, sering banget muncul informasi yang ternyata palsu. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa ikut menyebarkan informasi yang menyesatkan. Kita harus ekstra hati-hati mulai dari sekarang. Lalu bicara soal nilai kebangsaan. Di tengah derasnya informasi dari luar negeri, kita jangan sampai kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia. Globalisasi boleh, tapi jati diri tetap penting. Caranya, gampang banget sebenarnya. Kita bisa mulai dari menghargai keberagaman. Internet itu isinya banyak banget orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Agama, suku, dan budaya. Perbedaan ini bukan ancaman, tetapi kekuatan. Terus juga kita bisa mengutamakan persatuan meski berbeda pendapat. Setuju itu tidak harus sama, tetapi tetap saling menghormati. Dan satu lagi, bangga dengan karya lokal. Banyak banget kreator, musisi, UMKM Indonesia yang keren-keren. Dengan interaksi sederhana seperti like and share, kita sudah ikut mendukung mereka. Dengan share konten mereka, kita ikut bantu memperkuat kebanggaan nasional. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak muda buat memperkuat demokrasi dan kehidupan sosial? Pertama, jadi warga digital yang kritis. Bukan skeptis ya, kritis. Artinya, kita tidak langsung percaya, tetapi juga kita tidak asal menolak. Kita cek informasinya sebelum percaya. Kita lihat sumbernya. Kita nggak gampang tersulut emosi. Kedua, ikut berdiskusi soal isu-isu penting. Nggak harus yang berat kok. Diskusi kecil juga punya dampak yang sangat besar.
Misalnya, soal lingkungan, pendidikan, kesehatan mental. Kita bisa kasih opini, kita bisa belajar dari sudut pandang orang-orang lain. Lalu yang ketiga, bikin konten positif. Sekarang banyak banget video pendek yang bisa jadi edukasi. Dan konten seperti ini sangat dibutuhkan di tengah banjirnya informasi. Kamu bisa bikin tips cek fakta, edukasi politik ringan, atau mengajak orang menjaga ruang digital. Keempat, berlatih empati. Di media sosial, beda berpendapat itu hal yang sangat biasa. Hal luar biasa adalah cara kita menyikapinya. Yang penting bagaimana kita bersikap. Debat boleh, tetapi juga tanpa merendahkan. Lalu yang kelima, ikut mengawasi kebijakan. Kita bisa pantau informasi dari sumber resmi, ikuti forum publik, atau sekedar share info penting ke teman-teman. Partisipasi kecil seperti ini adalah bagian dari kontrol warga negara. Anak muda itu suara besar, dan pemerintah pun sekarang banyak membuka ruang partisipasi publik secara online. Jadi teman-teman, era digital sebenarnya memberi kita peluang besar banget untuk ikut bangun demokrasi dan kehidupan sosial yang lebih baik. Kesempatan ini ada di tangan kita sendiri. Tetapi, semua itu mulai dari hal-hal yang sangat kecil. Cara kita posting, cara kita menanggapi orang, cara kita menyebarkan informasi. Kita adalah generasi yang melek digital. Oleh karena itu, kita juga punya tanggung jawab lebih besar untuk menjaga ruang digital Indonesia tetap positif, inklusif, dan penuh rasa kebangsaan. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.